Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya Sulistyo Budi. Saya lahir di Pekalongan sekitar 30 tahun yang lalu. Alhamdulillah, saya lahir dari keluarga yang sederhana, yang memang boleh dikatakan untuk makan sehari-hari memang kebingungan gitu. Bapak saya adalah seorang buruh biasa, beliau bekerja kepada seorang orang. Kemudian ibu saya, alhamdulillah beliau adalah seorang yang sangat ulet, beliau seorang penjahit, beliau bekerja membantu orang-orang membuat pakaian. Tapi skalanya skala kecil, beliau di bidang jasa. Kalau ada orang mau dibikinkan pakaian untuk lebaran atau dibikinkan untuk kerja, beliau membuat pakaiannya lewat karya beliau. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya alhamdulillah berkarir sudah mulai dari kecil karena memang di usia sekolah dasar saya sudah bekerja. Waktu itu karena memang kondisi ekonomi, jadi ayah saya mendidik saya untuk bisa mandiri dalam usia yang sangat masih belia. Usia saya di usia kelas 5 sekolah dasar, saya sudah bekerja. Tempatnya pun sekarang kalau saya pulang, saya selalu melirik tempat itu ya. Tempat itu sekarang menjadi kebun kosong yang tidak berpenghuni. Dulu saya di usia kelas 5 sekolah dasar, saya bekerja sebagai buruh bangunan gitu. Saya bantu orang-orang. Waktu itu saya bantu ngambil air, kemudian ngolah semen gitu ya. Saya bekerja di sebuah perusahaan perorangan pembuatan beton untuk sumur. Jadi ada buatan beton yang melingkar itu, kalau bahasa Jawanya namanya kelowong gitu. Saya bekerja di situ dari mulai setelah selesai sekolah gitu ya. Nanti sampai menjelang maghrib saya bekerja. Gaji saya waktu itu per hari 2.500. Alhamdulillah itu saya nikmatin, saya bersemangat walaupun yang lain, teman-teman yang lain main sepak bola, walaupun teman-teman yang lain main layangan gitu ya, main-main mereka karena orang tua mereka ada, saya tidak mempermasalahkan itu gitu. Jadi saya bekerja dari mulai kelas 5 sekolah dasar. Tidak selesai di situ, di menginjak untuk usia sekolah menengah pertama atau SMP, saya bekerja sebagai asongan ya. Saya jadi ngasong ke pasar-pasar gitu. Saya bantu kakak saya untuk berjualan asongan. Kita jualan sendal, kemudian kita jualan hal-hal yang remeh-temeh di pasar gitu. Sering diusir-usir orang gitu, kemudian sering dimaki-maki orang, dicaci maki orang, sering diremehkan orang, sering diremehkan juga oleh teman-teman sekolah gitu. Tapi saya nikmatin proses itu dengan sangat luar biasa, dan saya yakin proses itulah yang mendidik saya menjadi saya yang seperti sekarang ini gitu. Kakak saya punya saudara, 4 bersaudara. Kakak saya yang mendidik saya untuk jualan waktu itu. Kakak saya sangat brilian dan beliau mendidik saya dengan sangat luar biasa. Kakak saya rela untuk mengorbankan pendidikan beliau. Jadi ketika beliau lulus SMP, beliau rela untuk tidak sekolah, untuk saya bisa melanjutkan sekolah gitu. Waktu itu kakak saya jualan asongan juga, jualan permen di di bus-bus gitu ya. Dia keliling-keliling dan pulang dari pagi, pulang petang gitu. Akhirnya beliau mendidik saya untuk jualan seperti beliau. Tapi saya tidak sampai ke bus-bus, tidak, tapi saya cukup di pasar-pasar. Yang mengesankan adalah saya jualan di tampah kecil ya. Di situ ada kapur barus, kemudian ada peniti, kemudian ada banyak hal lah yang di situ yang saya jual gitu. Di saat teman-teman yang lain main-main, di saat yang teman-teman tidak memikirkan biaya pribadinya, saya dituntut untuk mencari nafkah pada waktu itu. Minimal mencari nafkah untuk diri saya sendiri gitu, untuk uang jajan saya, karena orang tua saya seumur-umur tidak pernah memberikan uang saku gitu. Ya sangat-sangat ini, keluarga saya memang keluarga yang sangat sederhana. Tapi saya bersyukur karena keluarga saya lah dengan kondisi yang seperti itu mendidik saya hingga menjadi seperti sekarang.
Setelah saya SMP, kemudian saya SMA, di kondisi SMA saya tetap berjualan gitu. Walaupun pada waktu itu saya sudah di SMA, pergaulan saya semakin bagus gitu. Saya dipilih menjadi seorang ketua OSIS di sekolah saya. Sekolah saya sekolah menengah kejuruan di Pekalongan, SMKNU Kesesi gitu. Nanti kalau teman-teman cari, share di situ, itu adalah perintis pertama itu saya dan teman-teman sekalian. Kita dulu menyebutnya adalah APRIS gitu, angkatan perintis. Saya termasuk angkatan pertama dan saya adalah ketua OSIS pertama di sekolah menengah kejuruan tersebut. Sembari sekolah, saya juga jualan juga. Masih sama jualan asongan. Saya jualan kapur barus, gitu ya, bahasa Jawanya itu warbors itu campers ya. Ini apa namanya? Buat ngusir ngengat, untuk ngusir apa gitu. Kita jualan racun tikus juga, peniti, jualan sikat, jualan cukur jenggot, suatu hal yang remeh-remeh. Jadi kalau jualan di pasar itu pagi ditaruh di tengah-tengah gitu, tengah-tengah keramaian lalu lalang. Biasanya saya diusir-usir juga tuh. Kalau saya ingat pada masa waktu itu saya sering diusir sama penjual ikan gitu. Kalau misalkan ada pembeli kan saya akan mepet tuh, habis itu diusir, jangan di sini, jangan di sini. Tapi itu saya selalu ingat dan saya menjadi, suatu ketika saya tidak mau diremehkan sama orang. Suatu ketika saya akan jadi orang. Ketika saya jadi orang, saya ingin bantu banyak orang gitu. Itu motivasi saya pada waktu itu. Setelah lulus SMA itu alhamdulillah saya kumpulkan uang gitu ya. Saya kumpulkan uang dan kakak saya hingga akhirnya kita menyewa satu kios di pasar tersebut, di pasar Kesesi di Kabupaten Pekalongan. Pasarnya waktu itu masih sederhana, tapi saya sudah bisa sewa kios di usia SMA gitu. Nah, alhamdulillah ketika saya lulus SMA, alhamdulillah sekali saya diangkat menjadi karyawan di sekolah tersebut. Karena mungkin saya dianggap berprestasi atau dianggap mungkin memiliki kualifikasi untuk menjadi tenaga di situ, tenaga honorer gitu. Selain saya menjadi staff, waktu itu staff tata usaha ya. Menjadi staff tata usaha, kemudian saya ngajar pramuka, ekstrakurikuler, apapun saya sering ngajak teman-teman untuk ngikutin lomba dan alhamdulillah ada beberapa yang juara juga. Itu suatu kebanggaan gitu. Saya dulu ketika SMA, karena memang punya program-program kecil ketika saya menjabat sebagai ketua OSIS, saya bikin namanya e-club, saya bikin namanya pembelajaran yang seru gitu, dan banyak sekali antusias dari teman-teman gitu. Alhamdulillah ketika lulus SMA, kemudian saya bekerja di situ, saya juga alhamdulillah kuliah juga di Universitas Pekalongan. Ini universitas swasta di Pekalongan, akreditasinya si B, tapi menurut saya itu kampus terbagus di Pekalongan. Saya sekolah di situ. Nah, memang qadarullah, ini suatu hal yang memang kita husnudzon terhadap Allah. Di perjalanan tidak sampai lama saya kuliah, kios waktu itu masih nyewa dengan kakak gitu, pasarnya kebakaran gitu. Pasar kebakaran, kemudian income kita terganggu gitu, hingga akhirnya saya tidak bisa bayar kuliah waktu itu. Walaupun memang ada tawaran untuk beasiswa, tapi memang kesulitan lah karena kesulitan transportasi, kemudian untuk nginap dan lain sebagainya, memang kesulitan sekali karena bapak waktu itu tidak mungkin untuk membiayai biaya kuliah saya. Hingga akhirnya dengan sedih-sedihnya saya nulis waktu itu ya, hingga sedihnya saya bikin buku, bikin tulisan itu, saya bikin itu menjadi novelnya adalah Sebuah Senyum. Nah, ketika setelah proses kebakaran pasar Kesesi, kemudian saya di DO, bukan di DO ya, tapi dengan sendirinya karena disuruh bayar uang gedung waktu itu yang nilainya jutaan, saya nggak sanggup. Akhirnya ketika mau UTS kan disuruh bayar semuanya gitu. Ketika suruh bayar saya nggak punya uang, hingga akhirnya saya mengundurkan diri. Hingga akhirnya udah deh itu DO secara pelan-pelan. Kemudian ketika proses itulah saya mulai ruwet nih. Saya sadar bahwasannya itu mungkin karena dalam hal bermuamalah saya, dalam hal mencari uang saya, permodalan kios, permodalan apa, itu saya banyak pinjem ke
waktu itu koperasi-koperasi yang menurut saya pada waktu itu sah-sah saja kan gitu. Namun setelah saya pelajari sekarang itu banyak mudorotnya, karena di situ ada namanya ya utang piutang. Ketika ada ziyadah di situ ada namanya riba. Walaupun mereka seolah-olah membantu, waktu itu ada uang banyak gitu, ada uang masuk tapi diserahkan untuk bayar, hingga akhirnya manajemennya kurang gitu, hingga akhirnya ya sudah, ditambah kebakaran juga kan gitu. Nah, singkat cerita, ketika memang saya sudah bermuamalah tidak bagus, akhirnya saya di staf tata usaha tersebut memutuskan untuk tidak lagi di staf tata usaha. Kinerja buruk, kemudian saya jarang masuk gitu, hingga akhirnya memang ya sudah deh, saya tidak melanjutkan bekerja di staf tata usaha. Ketika tidak melanjutkan untuk staf tata usaha, saya kan harus memikirkan bagaimana saya punya income lagi nih. Karena dari dulu saya itu semangat sekali untuk mengumpulkan uang, karena memang sudah dididik dari bapak saya dari kecil itu untuk mencari uang sendiri. Hingga saya putuskan waktu itu tahun 2011 saya hijrah ke Jakarta. Saya dari mulai belajar di staf tata usaha, saya ke Jakarta menjadi seorang office boy. Saya ingat sekali di Kramat Jati di Jakarta Timur dekat PGC, saya bekerja di situ sebagai office boy. Ketika saya kerja di office boy, alhamdulillah karena memang ketelatenan saya, kegigihan saya mengabdi di perusahaan tersebut. 6 bulan pertama saya jadi office boy, uang gaji saya tidak pernah saya kumpulkan, tidak pernah saya makan gitu. Uang gaji saya kumpulkan, hingga akhirnya hasil dari office boy tersebut itu sekarang bisa dilihat, itu menjadi toko kecil tuh di kampung, di Kesesi. Itu hasil dari saya mengumpulkan uang-uang di office boy. Setelah menjadi 6 bulan saya office boy, saya naik waktu itu. Ya, naiknya waktu itu menjadi seorang pekerja lapangan di perusahaan tersebut gitu. Ketika menjadi pekerja lapangan, naik lagi jadi video editor waktu itu, tapi nggak sampai selesai. Kemudian saya naik lagi menjadi marketing waktu itu. Nah, itu puncak karir saya di marketing. Ketika saya belajar di marketing di situ, karir saya naik dan alhamdulillah waktu itu seorang orang dari kampung gitu, pengetahuannya yang minim, wawasannya minim, tapi semangat saya luar biasa. Saya gigih untuk terus belajar hingga akhirnya saya bisa sejajar dengan marketing lain di Jakarta yang taraf mereka adalah S1 gitu ya, S1 gitu. Nah, alhamdulillah tapi saya bisa bersaing di situ hingga akhirnya karir saya bagus, income saya bagus juga gitu. Nah, memang di sini yang buruk adalah ketika kita sedang terlena terhadap keuangan, terhadap dunia, setan masuk di situ. Ini yang saya sangat sesali. Waktu itu saya memutuskan untuk keluar di perusahaan tersebut dan memutuskan untuk membuat perusahaan tersebut, membuat perusahaan sendiri, perusahaan sejenis waktu itu. Karena waktu itu hanya modal semangat, pengetahuan yang kurang, minim, modal semangat, modal baca buku, modal ikut seminar, hingga akhirnya udah saya mampu nih ngerjain yang begini gitu. Hingga akhirnya saya ketemu sama klien, hingga akhirnya saya membuat sebuah perusahaan. Nah, karena saya tidak tahu lagi-lagi di situ ada pembiayaan yang kita gunakan di dalam membuat sebuah usaha. Di situ ada riba lagi gitu. Hingga akhirnya cukup tidak sampai 1 tahun perusahaan tersebut kolaps gitu, dan saya didapuk untuk menanggung hutang semuanya. Sekitar kalau saya hitung-hitung total dari kerugian klien, kemudian dari produksi, dari semuanya kan gitu, itu sekitar 250 juta gitu, 250 juta, dan kondisi saya waktu itu tidak punya apa-apa. Ya, itu sempat juga ya gelandang gitu ya. Ya itu sekitar tahun berapa ya? Sekitar tahun 2000 belasan gitu, 2000 berapa saya agak lupa gitu. Ya 7 tahun sebelum sekarang gitu. Kira 2013 2014 gitu. Nah, singkat cerita, ketika saya harus menyelesaikan utang-utang saya sebesar itu, saya sudah sangat depresi, sangat depresi, bener-bener depresi. Ibu saya masuk rumah sakit, kena cancer gitu kan. Sekarang saya nggak punya uang gitu. Padahal ketika beliau berobat gitu ya ke rumah sakit Karyadi, biaya operasi aja sampai 25 jutaan, dan saya nggak punya uang waktu itu.
orang tua saya telepon terus gitu. Saya sekarang di Jakarta mengalami kesusahan yang luar biasa gitu ya, tapi ya harus mencoba untuk cari uang gitu. Wah, luar biasa itu, kesedihan yang sangat luar biasa. Saya nggak bisa punya uang, saya diteror, suruh lunasin gitu. Kemudian banyak problem yang muncul, teman-teman yang tadinya deket jadi jauh gitu. Saya meminta orang tua untuk lunasin, orang tua juga nggak ada gitu. Ditambah dimarahin, waduh, luar biasa, stresnya minta ampun. Yang mulai merenung, saya terus nangis setiap hari gitu. Sambil sholat itu saya dekep dada saya, ya Allah, sakit banget rasanya gitu, ya Allah gitu. Saya sempat mau down waktu itu, bahwasanya ya Allah, ya sudah deh, saya mau tidak perlu menjadi pengusaha gitu, sudah saya mau jadi karyawan aja. Nggak, akhirnya saya melamar kerja lagi. Saya sempat diterima juga di Pejaten Village, daerah Pejaten, daerah Pasar Minggu. Alhamdulillah saya kerja di situ. Nah, sedikit-sedikit ada uang untuk melunasi, tapi nggak sampai selesai. Nah, saya pahami bahwasanya bermuamalah saya berantakan. Saya walaupun kecil, saya sempat beberapa kali di pondok pesantren di Makom Syarif, kemudian saya pernah ada di ngaji juga dengan Mbah Yai Kusyair Ahmad di Simbang gitu. Nah, namun bermuamalah saya sangat buruk hingga akhirnya ketidakbarokahan muncul gitu. Allah kasih sesuatu hal yang memang akibat dari perbuatan saya yang tidak islami gitu. Ya, bermuamalah tidak islami, kemudian ya banyaklah yang menurut saya itu sangat fatal sekali. Namun saya mengakui bahwasanya saya harus berubah, tidak mungkin saya seperti itu terus itu. Hingga akhirnya saya waktu itu alhamdulillah saya lihat video, saya ketemu dengan sebuah komunitas itu luar biasa mengajak saya untuk kembali ke jalan Allah SWT. Ya, akhirnya saya memutuskan untuk saya kuliah lagi di Hufat Sunnah gitu di Jakarta gitu. Saya belajar lagi agama, kemudian saya berkumpul dengan orang-orang soleh di sebuah komunitas Islam, komunitas hijrah. Saya ditempa di situ hingga akhirnya saya alhamdulillah mulai lagi dari nol. Apa yang saya lakukan? Ketika itu saya punya utang ratusan juta. Seorang pemuda punya ratusan juta dan tidak punya apa-apa gitu. Syukur-syukur kalau misalkan ada agunan yang bisa dijual, tapi nggak ada gitu. Nggak ada, bener-bener nggak ada. Setiap hari ditelepon, mas lunasin, mas harus tanggung jawab, mas. Ya saya cuma ngelus dada, ya Allah, kalau memang masih ada rezeki, kalau Allah memang mau tolong, ya saya ikhlas. Kalaupun waktu itu saya harus dipenjara, saya ikhlas harus dipenjara. Kalaupun harus itu, sempat mau kepikiran, aduh apakah harus bunuh diri atau apa, ya Allah. Sedih sekali gitu waktu itu. Karena memang informasi yang masuk ke kepala saya tidak clear, informasi wawasan itu nggak clear, hingga akhirnya saya memutuskan, inilah kalau nggak masuk penjara ya bunuh diri. Waktu itu begitu. Saya sempat saking stresnya itu jalan-jalan tuh dari pagi ke pagi lagi, cuma jalan, nggak tahu mau ngapain gitu. Karena kebingungan. Saya naik busway juga, sekedar muter lagi misalnya dari Rawamangun ke Senen, muter aja dalam rangka ini aja. Karena stres, kebingungan, jadi kerjaannya tiap hari, tiap pagi naik busway gitu, 2.000, balik lagi nanti sore gitu. Ya Allah, itu suatu hal yang sangat menurut saya sangat menyedihkan gitu. Tapi saya tidak terpuruk sampai di situ. Hingga akhirnya saya belajar terus, saya baca buku, saya mulai perbaiki. Oh, ternyata ini saya salah di muamalahnya. Saya harus perbaiki diri saya harus benar-benar konsentrasi lagi gitu. Bagaimana saya bisa mendapatkan income, bagaimana saya untuk bisa bangkit gitu. Alhamdulillah komunitas tersebut membantu saya. Komunitas ini bisa membuat pikiran saya menjadi luar biasa, menjadi yang tadinya terpuruk menjadi bangkit. Dari situlah saya mulai jualan kecil-kecilan gitu. Saya jualan di perempatan, kemudian saya jualan apapun saya jual dalam rangka untuk melunasi utang-utang saya. Ya waktu itu ada uang 50.000 saya keluarkan untuk makan, kemudian untuk bayar utang. Ada 100.000, ada 200, ada 1 juta saya keluarkan. Hingga akhirnya ketika saya memperbaiki diri saya kembali lagi di jalan Allah kasih ketenangan batin. Ketika ketenangan batin ini ada, saya mulai lagi punya kekuatan. Oh, saya bisa bangkit. Hingga akhirnya alhamdulillah utang-utang saya semakin hari mulai berkurang.
mulai berkurang. Waktu itu belum sampai selesai, tapi saya punya kekuatan baru, saya punya semangat baru untuk bangkit kembali. Alhamdulillah, saya dengan komunitasnya adalah masyarakat tanpa riba. Komunitas masyarakat tanpa riba itulah yang mengubah hidup saya, yang mengubah titik balik saya menjadi suatu hal orang yang alhamdulillah menjadi, ya menurut saya sangat-sangat saya syukuri gitu. Alhamdulillah di masyarakat tanpa riba saya belajar banyak hal, hingga akhirnya saya menolong orang-orang yang punya keruwetan yang sama seperti saya dulu, orang-orang yang memiliki utang dan tidak tahu cara melunasi utangnya gitu. Dan alhamdulillah saya bantu orang-orang dari Aceh sampai Papua. Mereka telepon, saya bantu. Membantunya apakah dengan uang? Tidak, membantunya dengan pengetahuan yang memang saya miliki gitu. Alhamdulillah banyak yang tercerahkan gitu, utangnya miliaran, alhamdulillah selesai. Saya nulis bukunya laku juga, alhamdulillah. Dan sekarang alhamdulillah saya memiliki kesempatan untuk terus berdakwah pada seluruh masyarakat di Indonesia, dan kita insya Allah akan juga keluar dakwahnya tidak hanya di Indonesia tapi juga keluar negeri juga. Dan alhamdulillah sudah diterima. Saya beberapa kali menerima telepon dari Malaysia, terima telepon juga ada dari luar negeri yang mereka punya permasalahan sama, yaitu utang piutang. Alhamdulillah sekarang usaha saya seorang peternak sapi. Alhamdulillah peternakan saya ada di Lamongan. Peternak sapi ada Brahma, ada Limosin, ada Simmental. Lebaran tahun kemarin alhamdulillah saya jualan sapi beberapa ekor, dan alhamdulillah suatu kebanggaan yang luar biasa. Kemudian saya memiliki pabrik, alhamdulillah. Tahadus bin Nikmah ini membuat teman-teman semangat kembali agar teman-teman mau bangkit lagi ketika ada permasalahan kita hadapi gitu. Alhamdulillah saya punya pabrik pupuk organik. Alhamdulillah kita supply ke Dieng, kita supply ke Ciwidey gitu di Bandung. Alhamdulillah. Dan banyak orang-orang yang bekerja sama dengan saya karena tahu building personalitas mereka ke saya, nggak akhirnya mereka menanamkan kita kerjasama. Di dalam Islam itu namanya syirkah. Nah ini bab syirkah ada pembahasan tersendiri. Alhamdulillah sekarang saya merasa sangat luar biasa. Saya merasa spirit ini perlu dibagikan kepada orang-orang, bukan dalam rangka sombong atau riya, tidak. Karena ini komitmen saya ingin bantu orang. Hingga akhirnya saya membuat komunitas anak muda, ada namanya Uang Jajan Mahasiswa. Di situ saya membuat gebrakan belajar mobil gratis. Kita belajar public speaking gratis, kita belajar jualan gratis gitu. Nanti bisa dilihat Instagramnya Uang Jajan Mahasiswa. Saya bekerja sama dengan teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia. Alhamdulillah komunitasnya tidak terlalu banyak, tapi mereka semangat dalam belajar gitu, khususnya belajar fikih muamalah. Bagaimana mahasiswa ini mulai kembali untuk belajar bisnis itu tidak dengan modal yang haram. Karena pengalaman saya dulu yang salah, saya ingin ajarkan kepada teman-teman mahasiswa agar belajar. Alhamdulillah kita ada beberapa tempat, ada di Solo, kemudian ada di Jogja, kemudian ada di Pekalongan sendiri, base campnya, dan mereka sangat antusias untuk terus belajar. Nah, dari situlah saya mulai semangat lagi untuk terus memberikan motivasi, khususnya apa yang pernah saya rasakan saya ajarkan kepada pengusaha-pengusaha, baik yang punya utang kecil dari puluhan juta sampai ratusan miliar. Nah, teman-teman sekalian yang punya masalah problem apapun, kuncinya silahkan dekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada Allah, dan cara penyelesaiannya kita ikutin cara yang memang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pedoman kita ada dua, satu Al-Quran, hadis. Kemudian jangan lupa juga kita harus berguru kepada guru yang tepat. Gitu. Kita berguru kepada ulama-ulama yang ahli sunnah wal jamaah. Ini cerita saya dalam rangka untuk memberikan motivasi kepada teman-teman sekalian, tanpa bermaksud untuk menyombongkan diri. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, semoga teman-teman sekalian terinspirasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.